Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Ramadan, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga tetap semangat beribadah dan makin dekat dengan Allah. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di Bisikan Bincang Asik Ramadan. Podcast yang bakal nemenin kalian di bulan penuh berkah ini dengan obrolan yang seru, pastinya penuh ilmu, dan pastinya dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam selalu keadaan sehat, penuh keberkahan, dan tetap semangat menjalani ibadah puasa. Perkenalkan, saya Nazwa Amalia sebagai host di sini, dan hari ini kita bakal ngobrol seru nih tentang sesuatu yang sering kita alami nih Bu. Tapi mungkin jarang nih kita menyadari itu manfaatnya di setiap harinya. Jadi kali ini tuh kita akan membahas yang zaman-zaman sekarang aja Bu. Iya, Kan perempuan ini tuh menghadapi banyak tantangan ya Bu ya. iya, Dari media sosial, itu tuh sering membentuk standar kecantikan yang tidak realistis gitu Bu. iya. Nah, dari itu lingkungan yang kadang sulit ini tuh juga sangat sulit gitu untuk memahami makna sebenarnya dari menjaga kehormatan. Iya. Nah, di episode kali ini teman-teman kita bakal ngobrol bareng tentang menjaga kehormatan perempuan di era kekinian. Nah, Bu Sulastri, apa sih sebenarnya makna kehormatan perempuan dalam Islam? Apakah hanya soal cara berpakaian atau ada nilai-nilai lain yang lebih dalam gitu? Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Bahwasannya yang dimaksud menjaga kehormatan bagi perempuan di era kekinian ini tidak kehormatan perempuan itu tidak hanya diukur dari penampilan fisik dan perilaku di muka umum, tapi sebenarnya kehormatan yang dijaga ini menyeluruh. Dalam artian ya tidak tampil di muka umum saja, dimanapun berada, baik itu hubungannya kepada Allah, itu kepada manusia, itu termasuk di sini itu yang akan nanti kalau manusia itu ingin selamat itu ya memang harus pandai-pandai untuk menjaga kehormatannya. Di dunia ini banyak unsur penipuan-penipuan, baik itu misalnya cantik. Kalau orang itu hanya melihat dari segi luarnya saja, itu kalau hatinya nggak cantik, itu kan juga kena tipu gitu. Perlu diketahui bahwa dunia ini adalah ibarat perhiasan. Nah, perhiasan yang terbaik itu adalah al-mar'atus sholihah. Kaitannya dengan perempuan lah. Yang perempuan yang selamat itu yang bagaimana? Yang al-mar'atus sholihah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Muslim itu ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus sholihah. Dunia ini adalah perhiasan. Sebaik-baik perhiasan yaitu wanita yang sholihah. Gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi menjaga kehormatan wanita itu bukan hanya sekedar dari luarnya saja ya Bu ya, tapi perlu dari hati kita juga. Termasuk kalau yang bagaimana itu ciri-ciri wanita yang sholihah itu menyeluruh. Termasuk pertama, dia itu bertakwa enggak pada Allah, taat dan bertakwa kepada Allah, nomor satu. Kalau dia bisa taat dan bertakwa termasuk dalam ini menjaga misalnya waktunya sholat, cepat-cepat ngambil air wudhu, enggak peduli ini ada bedak atau lipstiknya atau bagaimana itu, karena takut kepada Allah dimanapun berada perilakunya ini menyakitkan orang atau tidak. Ini bisa menggoda orang atau tidak, bisa menimbulkan hawa nafsu atau enggak. Terus dari
sudut berpakaiannya juga ini termasuk benar nggak ini? Sesuai dengan tuntunan Islam nggak ini? Itu. Termasuk menjaga tadi sudah ya taat, menjaga sholatnya, kemudian itu kalau sudah bersuami itu bisa biar taat kepada suaminya, kemudian apa ya termasuk jaga pakaiannya itu, kemudian bisa bersobar dalam artian dia itu mau berusaha, bukannya sobar itu wanita itu diam, digodain orang diam, ditipu diam, tapi berusaha untuk kebaikan, berusaha untuk meraih kebaikan itu dan bertawakal semaksimal mungkin gitu. Seperti itu. Iya. Nah, saya ini sebagai anak muda ya, Ibu ya, di zaman sekarang tuh kan banyak banget nih arus modernisasi, Iya. ya yang tren-tren baru yang masuk begitu. Gimana cara kita tetap menjaga diri itu di zaman ini? Kadang itu bisa mengoyakkan prinsip-prinsip yang ada di diri kita. Ya caranya kita itu menerima mentah-mentah kepada kita. Maksudnya menerima langsung, tapi harus kita saring, difilterisasi. Nah budaya itu bertentangan nggak dengan ajaran yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu? Misalnya saja sekarang di era digitalisasi misalnya, ini ada kalau anak-anak itu sedikit dimasukkan ke media sosial. Nah ini kalau perempuan banyak di posting ini manfaatnya apa, merugikan atau tidak itu. Oh ini Bu harus ini minta ini loh. Kalau dituruti ini kira-kira merugikan enggak ini? Kalau kita tidak selektif, kita semua meniru itu ya runyam bagi kita, bagi perempuan itu harga dirinya bisa rendah karena nuruti orang. Bahkan pernah di televisi itu kena tipu, disuruh pacarnya, masa diikuti saja berpose bagaimana, kemudian berpakainya bagaimana gitu. Tuh, kita menimbulkan dosa. Jadi di Islam ini kan kedudukan wanita itu sangat dimuliakan ya Bu ya. Nah sebenarnya Islam itu memandang kehormatan ini tuh bagaimana Bu? Ya Islam itu menghargai wanita. Itu mengapa Bu? Karena wanita itu sebagai, katakanlah misalnya begini, kalau misalnya keluarga itu ya memang ada keluarga itu yang keluarga sakinah mawaddah warahmah, ada yang namanya tidak kuat dengan ujian, ada yang katakanlah ada yang cerai atau mungkin takdir Allah ditinggal mati, itu salah satunya. Tapi kalau ditinggal misalnya ibu, itu dampaknya besar sekali bagi anak dan keluarganya ini, terutama anak itu. Tapi kalau ditinggal ayah, itu tidak pengaruh besar dampaknya itu. Yang tadi kalau seorang ibu itu yang melahirkannya, mendidiknya, itu kan mulai dari dari perut ibu, rahim itu mulai kecil 9 bulan, 10 hari ada di perut, mungkin terus yang dekat itu juga ibu menyusuinya, terus makanya di dalam Islam itu dikatakan surga juga itu di bawah telapak kaki ibu. Kalau ibunya itu misalnya tidak jadi wanita yang baik, ya mungkin dampaknya juga ditiru juga anak-anaknya, ya termasuk pendidikannya, karena pendidikan pertama itu ada di keluarga. Ya sekolah itu nomor 2, jadi di pertama itu contoh seorang ibunya baik, insya Allah nanti melahirkan anak yang baik juga itu.
Tapi di dalam Islam sendiri itu bagaimana sih caranya untuk wanita-wanita ini tuh terus di dalam ajaran Allah, tapi tetap mengikuti tren duniawi seperti itu. Di ajaran Allah tapi Iya. mengikuti. Ya itu kembali kita pertama itu ingat bahwa oh ini sesuatu yang dilarang, sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Jadi tidak semuanya mengikuti tren duniawi, termasuk dalam bermedsos itu. Apalagi sekarang banyak apa yang lain-lain, jangan sampai wanita itu mau dieksploitasi. Eksploitasi karena sedikit-sedikit ini wanita. So, wanita apalagi penduduknya ini yang paling banyak dunia adalah wanita. Ya, baik itu di apa perdagangan itu juga wanita. Semuanya pokoknya kalau wanita jumlah penduduknya banyak, termasuk di Indonesia itu untuk pasar untuk bisnis itu juga wanita itu terlibat banyak langsung. Yaitu tadi kalau di dunia apa yang apa tadi sesuai tren kita itu harus pandai untuk menyaring. Iya, tidak semuanya diikuti ini tren. Ini nggak maco misalnya, itu nggak ini merugikan atau enggak gitu. Tapi biasanya zaman sekarang nih Bu ya, kalau wanita-wanita yang dibilang itu taat ya Bu ya, Iya. itu biasanya itu dibilang ketinggalan zaman. Nah itu bagaimana sih kita bisa tetap berpegang teguh pada prinsip kalau itu benar dan tanpa kita merasa terpinggirkan? Ya, sebenarnya wanita itu ya di satu sisi bisa mengatur. Kan hablum minallah, hablum minannas. Manusia itu harus bisa membagi. Nah ini yang saya kerjakan ini sudah sesuai nggak dengan Allah. Kemudian tidak ketinggalan, maksudnya dengan zaman, maksudnya dalam update dengan teknologi kita bisa mengikuti selama itu masih di batas-batas yang wajar dan tidak menimbulkan dosa. Kalau sampai misalnya ini, oh ini tuntutan misalnya nih, tuntutan kalau misalnya mau berurusan teknologi harus dibuat video begini. Nah kalau buat video begini, pakaiannya bagaimana? Apakah kita harus nurut kalau misalnya pakaiannya sampai itu maaf juga aurat? Gitu. Pakaiannya cocok itu bagaimana? Saya seorang pelajar, saya seorang misalnya pekerja ya. Itu ya bagaimana? Ya kita tidak ketinggalan zaman. Misalnya kalau pakaian kantor ya bagaimana pakaian ke kantor tapi harus menutup aurat. Itu. Ya. Untuk contoh ya teman-teman di rumah nih Bu, ada nggak sih contoh bisa inspiratif dari pemuka-pemuka Islam untuk kehormatan wanita ini agar bisa diambil pelajarannya juga untuk kehidupan sehari-hari? Nah, kalau misalnya saja ya istri Nabi Muhammad itu juga seorang perempuan saudagar, ekspor importir, yaitu Siti Khadijah. Dia juga pembisnis gulung. Dia bisa jadi istri yang baik bagi Nabi Muhammad. Terus dia berdagang juga tidak hanya di lokal saja, bahkan di seluruh dunia. Dia sampai Nabi Muhammad itu dipercaya bergaul untuk melanjutkan perjuangan berdagang, bisa berhasil sukses itu. Itu kalau contoh istrinya baginda Nabi yaitu Siti Khadijah. Kalau di Indonesia misalnya kalau tokoh perjuangan bagaimana itu di seorang pahlawan Islam itu perempuan itu juga Raden Ajeng Kartini juga. Nah, ngomongin tentang patuh pada suami nih Bu ya. Iya. Gimana sih peran laki-laki sendiri gitu dalam membantu menjaga kehormatan kewanitaan itu? Kemudian juga kan di era sekarang itu banyak suami istri yang memang suami istri milenial gitu. Jadi bekerja sama-sama bekerjanya. Iya, ya itu bagaimana Bu? Caranya suami menjaga Perannya peran dalam menjaga kehormatan wanita.
Ya, tentunya suami paham akan kedudukannya sebagai suami, harus melindungi istrinya dalam hal soal membantu misalnya urusan rumah tangga atau bekerja, ya yang layak yang bisa dilakukan istri, bukan dibanting setir maksudnya. Misalnya saja kalau perempuan itu membantu suami, ya tentunya dalam koridor, dalam aturan yang sesuai dengan agama Islam, kedudukannya sebagai wanita. Kalau misalnya sini ya sekarang itu sama kok Bu, perannya laki-laki dan perempuan. Misalnya ada genteng ya, gentengnya rusak, bocor. Misalnya itu loh, kan perannya kan sama, ya tidak boleh apa perempuan disuruh apa itu. Kalau ada laki-laki itu ya, ada laki-laki kenapa kok nyuruh wanita gitu. Contoh itu. Kalau soal berbisnis berkantor memang nggak apa-apa gitu. Selama bisa tidak melanggar yang hal-hal yang misalnya bisa dicapai gitu loh, bisa dicapai, dilakukan dan itu ukurannya manusiawi gitu. Bukannya leha-leha, maaf ya, bukannya yang suaminya mentang-mentang suaminya apa itu malah nyuruh-nyuruh istrinya misalnya yang berat-berat, istrinya loh pekerja berat tapi suaminya ungkang-ungkang nggak kerja, lah itu kan juga nggak boleh, itu dosa. Kembali lagi nih ke topik yang menjaga kehormatan wanita. Nah, seringkali nih Bu, kita itu mendengar kata-kata tentang pentingnya rasa malu dalam Islam. Iya. Nah, bagaimana sih menanamkan nilai malu ini dalam anak-anak muda zaman sekarang kan yang mungkin di golongan lelaki itu mereka tuh sudah merasa bebas begitu. Malu dalam artian kita harus menanamkan malu itu kalau kita berbuat dosa. Selama itu benar, kita jangan merasa malu. Baik itu berpakaian, nutup aurat. Kita tidak usah malu kalau sudah tutup aurat. Kalau misalnya itu buka aurat, ya kita harus malu. Maksudnya harus berusaha nutupi auratnya. Tapi banyak banget nih Bu, sekarang itu anak muda perempuan yang itu kan mereka punya rasa suka ya Bu ya. Iya. Nah mereka ke laki-laki itu benar-benar kayak mereka ini udah bisa jadi separuh hidupnya begitu. Nah mereka tuh susah untuk lepas dari lelaki itu, padahal mereka tahu kalau itu dosa. Iya. Tips dari Bu Sulastri untuk yang seperti itu bagaimana Bu? Pertama, kita tadi kan ya harus ingat yang dilarang Allah, betul-betul gitu. Dilarang oleh Allah, kita tidak boleh gitu. Tidak boleh ikuti itu. Kedua itu kan belum apa-apanya, kecuali jadi suaminya itu. Lalu kalau ditinggal ngepring sama itu, tinggal lari, gimana? Siapa yang ngurusi melanjutkannya itu? Kedua, ingat nasihat orang tua. Kalau cinta sama orang tua, itu harus tetap menjaga nama baik orang tua. Kalau anaknya berbuat aneh-aneh, itu buntut dosanya itu. Orang tua juga nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Karena orang tua itu nanti juga dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Karena anaknya misalnya pacaran sampai misalnya melanggar batas-batas aturan agama gitu. Itu juga dimintai tanggung jawabnya. Kemudian seorang anak itu harus ingat nasihat bapak ibu guru juga di sekolah. Jadi supaya bisa menjaga martabat itu juga ingat. Ini dalam agama bagaimana nomor satu. Kedua, nasihat orang tua. Ketiga, bapak ibu guru di sekolah. Tapi mereka ini kadang itu terlalu kecintaan begitu ya Bu ya. Iya. Nah perasaan ini tuh ditimbulkan kan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah bagaimana sih Bu kita itu benar-benar menghindari itu? Dan itu kan saat menghindari itu kita merasakan kadang kalau udah kecintaan Ibu ya, kadang udah merasakan sakit. Nah itu tuh bagaimana kan rasa itu dari Allah sendiri. Tapi kita saat meninggalkan itu kita merasakan sakit. Ya, memang cinta itu adalah kalau kita wanita tertarik sama laki-laki, laki-laki tertarik sama perempuan, itu kan sudah kodrat sunatullah. Tapi dalam diri kita, kecintaan pertama itu harus
Nomor satu kan cinta kepada Allah dulu. Allah. Ya, kepada yang lain-lain nomor berikutnya gitu. Jadi kalau cinta sama Allah berarti kita tidak mau melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah. Allah. Nanti kita akan ingat kepada Allah. Untuk tips nih Bu, untuk teman-teman biar nggak kebablasan itu gimana sih cara kita untuk membedakan sebelum kita menikah itu, gimana sih cara kita untuk membedakan rasa sayang lelaki itu tuh memang benar-benar tulus ataupun memang itu hanya nafsu semata. Nah, kita bisa melihat lelaki itu ya tidak hanya oleh oleh pandangan mata saja, karena cantik, ganteng itu semua yang ada di dunia ini tidak langgeng, tidak kekal, akan fana. Misalnya ganteng, sang ganteng-gantengnya lah sudah usia 60 wis tidak ada yang ganteng, melorot semua. Melorot semua itu turun gitu, tidak ganteng lagi itu. Perempuan juga begitu, itu hanya dunia fana semuanya itu. Yang penting itu adalah kekal hatinya. Nah, tipsnya kalau memilih cowok itu atau cewek, dia itu taat gak kepada Allah, termasuk sholatnya ini anaknya tekun gak? Terus termasuk budi pekertinya, dia menghargai nggak kepada wanita atau orang lain, sesama manusia itu ada belas kasihan, tidak menuruti hawa nafsu. Kalau hawa nafsu adalah hanya syaitan. Gitu. Untuk terakhir Ibu, apa pesan dari Bu Sulastri untuk para perempuan agar tetap percaya diri dalam menjaga kehormatannya, dan bagi laki-laki atau lebih menghargai perempuan sesuai ajaran Islam ke depannya? Ya. Harus pandai mensyukuri dijadikan laki-laki, dijadikan perempuan. Terus dua, bahwa ini adalah amanah. Jika lanang, jika tadi wedok juga itu jadikan perempuan. Ini amanah dari Allah. Terus kita dijaga apanya Bu? Ya termasuk diri kita itu kita jaga. Kalau laki-laki jaga kelaki-lakiannya, termasuk auratnya. Perempuan juga harus menjaga auratnya, termasuk ya bagaimana perempuan itu layaknya diatur oleh Allah. Yang laki-laki juga begitu. Itu. Kemudian saling menghormati antara laki dan perempuan. Ya kita punya teman laki dan perempuan, kita hormati, kita saling menjaga diri kita, perkara belajar bersama, bekerja bersama, itu semangat. Perkara nanti jodoh itu adalah takdirullah. Iya, karena jodoh, mati, rezeki itu semua Allah yang ngatur. Cuma kita berusaha dapat yang terbaik. Insya Allah kalau manusianya itu takwa kepada Allah, berakhlak baik, itu baik pada orang tua, pada guru, sama juga temannya, atau mungkin teman-teman yang lainnya. Insya Allah oleh Allah juga dipilihkan yang terbaik pula. Jangan khawatir, Allah itu maha mengetahui itu. Tidak mungkin yang jelek itu nanti dapat yang baik, atau yang baik dapat yang jelek oleh Allah itu. Jadi kita itu supaya nggak tergiur dengan tipuan-tipuan, rayuan-rayuan yang apalagi sekarang itu lewat semua di medsos, di HP, di Android itu. Sehingga banyak yang karena coba kenal di HP saja, di Facebook tertipu, ternyata orangnya itu gini. Jangan mudah percaya. Nah, jangan mudah percaya. Jadi pintarnya kita menjaga diri teman-teman. Iya. Masya Allah banget. Pembahasan kita hari ini itu buat kita paham bahwa menjaga kehormatan wanita itu bukan sekedar tentang penampilan luar saja Ibu. Tapi juga dengan sikap, adab, apalagi itu nomor satu banget ya Bu. Bagaimana kita membawa diri kita dalam kehidupan sehari-hari agar kita tetap tidak di jalan Allah. Kemudian bagaimana
cara kita juga memberikan pedoman terhadap diri kita sendiri untuk menjaga diri kita agar terjaga dari tren-tren yang zaman sekarang ini yang udah marak banget dari luar-luar begitu. Nah, alhamdulillah nih Bu, terima kasih untuk hari ini. Iya. Banyak banget nih teman-teman informasi yang kita dapat. Iya, boleh kalau saya menambahkan Boleh, sedikit boleh. ya. Nah, langkah-langkah supaya perempuan itu bisa menjaga kehormatannya, pertama yaitu tanamkan pendidikan agama. Nah, Iya. itu pertama sekali itu. Kedua, bijak dalam bermedia sosial. Bijak tidak semuanya untuk tadi diambil semuanya kalau ada info atau ada apa-apa ditelan mentah-mentah itu jangan gitu. Nomor 3, menjaga pergaulan. Bergaul, pilih pergaulan teman yang baik, itu teman yang soleh dan solihah. Iya. Kemudian keempat, menghindari pornografi. Ya. Kemudian yang kelima, menjaga aurat. Ya, aurat itu bagian tubuh yang harus ditutupi. Kemudian yang keenam adalah pendidikan seksualitas Iya. supaya tidak tergelincir reproduksi. Pendidikan reproduksi itu juga penting, pendidikan seksual. Nomor 7 yaitu berani melapor. Berani kalau memang ada hal-hal yang sekiranya itu mungkin kan terkadang tuh banyak dia sudah kejadian korban tapi tidak berani lapor. Lapor. Iya, katanya jangan takut membuka aib karena ini harus dilaporkan. Sampaikanlah walaupun itu pahit gitu. Kalau memang betul-betul itu ada hal-hal yang tidak benar. Kalau memang itu benar, faktanya benar, itu kenapa takut? Masya Allah, terima kasih kepada Bu Sulastri atas ilmunya yang luar biasa ini. Dan tentu saja, terima kasih juga buat kalian sekalian semua yang sudah setia mendengarkan hingga akhir. Semoga episode ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu menjaga diri, bukan karena takut pada manusia, tetapi karena ingin dicintai dan dihormati oleh Allah. Saya, Naswa Amalia, pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast hanya dibisikkan, bincang asik Ramadan, sucikan hati, kuatkan iman di bulan Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.